Hai, welcome to Tasur. Topik pembelajaran kali ini adalah English Sentence Structure. Kalimat sederhana atau simplex. Setiap kalimat membutuhkan verba. Oleh karena itu, kalimat paling sederhana dalam bahasa Inggris adalah imperatif, yang berarti bentuk perintah untuk mengekspresikan keharusan atau larangan melaksanakan perbuatan. Sebagai contoh, run, live, improve. Perhatikan kalimat-kalimat paling sederhana ini sepanjang satu kata saja. Selain verba, kalimat sederhana atau kalimat simplex selalu membutuhkan subjek. Subjek adalah nomina, frasa nomina, atau pronomina sebagai representasi orang atau benda yang menjalankan aksi dari verba atau yang dinyatakan atau dalam kalimat pasif yang dipengaruhi oleh aksi dari verba. Sebagai contoh, he runs, you left, Tasur is improving. Perhatikan, verba bisa dalam bentuk-bentuk yang berbeda. Masa lampau, masa sekarang, atau masa depan. Tapi, bentuk verba tidak mengubah struktur kalimat dalam bahasa Inggris. Lihatlah, struktur semua kalimat di sini sama. Subjek plus verba. Sekarang, ucapkan kembali seluruh contoh kalimat-kalimat tadi. Pause video ini bila Anda butuh lebih banyak waktu. Compliments atau complement. Saat membangun kalimat lengkap secara gramatikal dalam bahasa Inggris, ada pertanyaan penting, yakni apa yang diperlukan sesudah kata-kata yang ada. Perhatikan kalimat 1, he runs. Apakah termasuk kalimat lengkap atau tidak lengkap? Jawabannya, itu kalimat lengkap. Verba runs di sini merupakan intransitif, tanpa objek langsung atau pelengkap penderita. Jadi, boleh saja letakkan tanda baca titik sesudah verbanya. Memang kalimatnya pendek, tapi benar. Sekarang, perhatikan kalimat 2, she likes. Apakah termasuk kalimat lengkap atau tidak lengkap? Jawabannya, itu kalimat tidak lengkap. Loh, kenapa? Ya, karena kalimatnya belum selesai. She likes. Dia suka apa? Dia pasti suka sesuatu. Jadi, verba likes di sini merupakan transitif, memerlukan objek langsung atau pelengkap penderita. She likes. Bagaimana cara menyelesaikan kalimat itu? Perhatikan contoh-contoh kalimat berikut ini.
She likes strawberries. She likes swimming. She likes getting up before the sun rises. She likes to listen to music while she works. Komplement adalah kata atau frasa yang perlu ditambahkan, biasanya sesudah verba, untuk membuat kalimat lengkap. Komplement bisa pakai nomina, gerund, frasa gerund, infinitif dengan to, dan lain-lain. Komplement sangat variatif, tapi juga terbatas. Dengan kata lain, hanya struktur tertentu yang memungkinkan komplement berfungsi. Walhasil, bisa diperoleh kalimat yang lengkap secara gramatikal sekaligus komunikatif, agar makna kalimat dapat ditangkap dengan baik. Adjuncts atau keterangan. Kalimat he wants tidak lengkap. Bisa disusun menjadi kalimat he wants to buy, juga tidak lengkap. Lalu bisa diselesaikan menjadi kalimat lengkap he wants to buy a car. Apa sudah cukup? Kita bisa menambahkan keterangan pada kalimat lengkap he wants to buy a car. Perhatikan contoh-contoh kalimat berikut ini. He wants to buy a new car. He wants to buy a second-hand car. He wants to buy a bright red car. Apparently he wants to buy a new car. He wants to buy a second-hand car next month. He wants to buy a bright red car for his new girlfriend. Adjunct atau keterangan adalah adverbia atau frasa yang menambahkan makna terhadap verba. Keterangan ini berbeda dengan komplement. Keterangan ini opsional, sedangkan komplement urgen untuk melengkapi makna. Sekarang mari kita lanjutkan. Perhatikan teks berwarna merah. Pada kalimat 1, 2, 3, kita menambahkan keterangan dengan menggunakan adjektiva. Kemudian, kalimat 1, 2, 3 bisa ditambahkan lagi keterangan agar lebih terperinci. Perhatikan teks berwarna ungu. Caranya bisa dengan menggunakan adverbia sehingga menjadi kalimat A, B, C. Kalimat kompleks dengan klausa independen. Kalimat majemuk setara adalah kalimat kompleks yang terdiri atas klausa-klausa independen dan menggunakan konjungsi koordinatif.
Adapun klausa independen adalah klausa yang bisa berdiri sendiri sebagai kalimat lepas. Perhatikan contoh-contoh kalimat berikut ini. He runs around the park every morning, so he's in pretty good shape. She likes strawberries, but she hardly ever eats them. You should write to her and thank her for the present. Jadi, struktur kalimatnya adalah klausa independen plus konjungsi koordinatif plus klausa independen. She likes strawberries, but she hardly ever eats them. And she doesn't earn much money, so she has to be careful how much she spends on groceries. And fresh food is generally more expensive than canned or frozen produce. So, kita bisa terus menambahkan konjungsi dan klausa. Tapi, itu bukan berarti ide bagus. Kalimat dengan terlalu banyak klausa sulit dicerna. Jadi, biasanya lebih baik membatasi kalimat majemuk dengan 2 atau maksimum 3 klausa. Kalimat kompleks dengan klausa dependen. Kalimat majemuk bertingkat adalah kalimat kompleks yang terdiri atas klausa independen dan klausa dependen, serta menggunakan konjungsi subordinatif. Adapun klausa dependen adalah klausa yang tidak bisa berdiri sendiri sehingga terikat dengan klausa independen dalam kalimat yang sama. Dalam kalimat kompleks ini, klausa independen disebut sebagai klausa pokok atau induk kalimat. Sedangkan klausa dependen disebut sebagai klausa subordinat atau anak kalimat. Perhatikan contoh-contoh kalimat berikut ini. if you're late, I'll leave without you. He's broke because he spent all his money on beer. Although she spends a lot of time at work, she doesn't get much done. I won't do it unless you come with me. We can meet wherever you want. Di sini, klausa dependent bisa muncul sebelum atau sesudah klausa independent. Perhatikan teks yang digaris bawahi. Itu adalah klausa dependent. Sebaliknya, teks yang tidak digaris bawahi itu adalah klausa independent. Perhatikan pula teks berwarna merah. Itu adalah konjungsi subordinatif yang digunakan untuk menambahkan klausa dependent. That's the guy who shouted at me. I have no idea what's going on. They gave us a cake which was made from dried beetroot.
Struktur umum lainnya adalah klausa relatif menggunakan pronomina relatif. Dalam kasus ini, klausa dependent muncul sesudah klausa independent. Mari kita review semua pembelajaran di video ini. Kita bisa membangun kalimat sangat sederhana dengan hanya sebuah verba, seperti kalimat 1. Kita bisa menambahkan subjek dan komplement untuk membuat kalimat simplex, seperti kalimat 2. Kita bisa menggunakan adjektiva dan adverbia untuk menambahkan deskripsi, seperti kalimat 3. Kita bisa membuat kalimat kompleks dengan menambahkan klausa independen kedua dengan konjungsi, seperti kalimat 4. Kita juga bisa membuat kalimat kompleks dengan menambahkan klausa dependent atau bahkan beberapa klausa dependent, lagi-lagi menggunakan konjungsi sebagai penghubung, seperti kalimat 5. Apparently, she works in a private zoo, so she must know a lot about animals, which surprises me. Because, as far as I know, she studied economics at university. Although, I guess I could be wrong. Sekarang, kerjakan tugas berdasarkan soal-soal latihan ini ya. Aturan tugas selengkapnya ada di e-learning STMIC Logika. Kalau ada pertanyaan atau mau berdiskusi, silakan komentar di video ini. Teruslah subscribe Kasur. Selain itu, like dan share video ini. Sebarluaskanlah, karena ilmu itu dibagikan, bukan digenggam. Thank you. Tasur, semua jadi mudah.